Baik, kita akan melanjutkan dengan struktur virus bagian kedua. Jadi pada bagian pertama kita sudah mereview bahwa struktur virus itu ada beberapa terminologi yang harus kita kenal gitu ya, yaitu subunit, kemudian ada kapsid, ada nukleokapsid gitu, ada envelope gitu, ada virion. Itu adalah terminologi yang biasanya kita gunakan ketika kita menjelaskan struktur virus. Nah, struktur virus kemarin waktu pada part pertama kita sudah membahas kalau struktur virus itu genomnya dia akan dilindungi oleh protein cangkang yang kita sebut kapsid. Nah, di mana protein ketika memackage protein genom tersebut ke dalam virus, maka genom tersebut bisa dibantu gitu ya packagingnya oleh protein yang berasal dari virus yang kita sebut nukleokapsid atau protein yang berasal dari inangnya seperti protein histon. Nah, kita lihat virus tersebut ada yang kita sebut kalau kita lihat dari strukturnya ada yang virus tersebut disebut sebagai virus yang memiliki envelope atau virus yang tidak memiliki envelope. Jadi envelope atau membran dari virus itu terdiri dari lipid bilayer ya. Dan dia adalah, ini ada yang virus yang berenvelope contohnya. Jadi ini kapsidnya gitu. Nah ini adalah envelope-nya ya. Jadi envelope ini adalah biasanya diambil dari sel inang. Ya ini kapsid, yang ini nukleokapsid. Nah di dalam nukleokapsid itu ada genomnya. Sedangkan kalau virus yang tidak berenvelope gitu, tidak berenvelope atau kita sebut juga naked virus, dia hanya terdiri dari kapsid gitu ya. Kemudian di sini ada nukleokapsid, yang di sini ada genomnya. Jadi dibedakan yang di sini ada envelope yang berasal dari sel host, yang di sini tidak ada envelope ya. Nah, kalau kita lihat sendiri, contohnya di yang ini adalah yang naked virus, contohnya ada bakteriofag. Kalau ini contohnya misalnya tadi yang waktu part 1 kita bilang ini misalnya contohnya virus HIV. Nah, envelope kita lihat untuk virus-virus yang berenvelope atau virus yang bermembran gitu. Virus yang bermembran atau virus yang berenvelope biasanya dia punya yang disebut sebagai glikoprotein. Mungkin Anda waktu biologi sel sudah familiar ya disebut dengan glikoprotein, yaitu ada protein yang terdapat di membran, di suatu protein transmembran ya. Nah, kalau kita lihat tadi yang namanya glikoprotein tentu saja dia memiliki gugus gula. Dan gugus gula itu biasanya itu akan ditambahkan ketika pada tahap setelah translasi ya. Jadi diingat kembali. Nah, ini biasanya itu akan bergantung dari sel inang yang diinfeksi oleh virus tersebut. Jadi, tipe glikoprotein mana yang dihasilkan pada envelope dari suatu virus, itu akan bergantung pada sel inang yang diinfeksi virus tersebut. Nah, kita lihat kalau misalnya pada glikoprotein tersebut, gitu ya, glikoprotein itu bisa kita bedakan menjadi large external domain dan small internal domain. Jadi large external domain itu maksudnya itu adalah bagian dari glikoprotein yang terekspos keluar dari virus, ya. Di mana di sini large external domain ini biasanya dia merupakan, gitu ya, bisa merupakan protein yang berikatan dengan reseptor virus gitu ya, reseptor inang, ya reseptor virus pada sel inang maksudnya, bisa merupakan suatu protein yang antigenik gitu ya, atau dia merupakan suatu protein ya yang bisa menjadi jembatan ketika terjadi penggabungan membran virus dan membran inang ya. Jadi sekali lagi glikoprotein itu bisa dibagi menjadi dua domain, yaitu large external domain dan small internal domain. Di mana large external domain itu artinya kalau kita lihat ini adalah virus, maka ini adalah large external domain yang di sini yang ke dalam kita sebut sebagai small internal domain. Di mana large external domain ini dia bisa merupakan protein yang berikatan dengan reseptor dari virusnya, bisa merupakan antigen, bisa merupakan protein ya yang berperan dalam fusi membran virus dengan membran sel inang. Sedangkan gitu untuk small internal domain itu adalah protein-protein yang dia itu ya kalau kita lihat tadi kan dia di dalam sini.
berarti nanti dia itu berperan ketika assembly, ya, ketika perakitan partikel virus yang baru. Jadi dia berperan di sini untuk menyatukan satu bagian virus dengan bagian yang lain, ya. Jadi ada glikoprotein itu sekali lagi dia adalah transmembran protein, ya. Di mana transmembran protein ini biasanya dia punya dua domain yang disebut large domain dan small domain. Large external domain biasanya menghadap keluar dan dia bisa berikatan dengan reseptor atau dia bersifat antigen. Sedangkan small internal domain biasanya dia berikatan dengan bagian dalam protein atau asam nukleat yang terdapat pada virus dan berperan dalam packaging virus itu sendiri. Nah, kemudian kita mengenal ya biasanya ada sebut spike gitu ya. Apa itu spike? Spike itu adalah suatu glikoprotein ya yang terdapat pada membran. Nah, biasanya glikoprotein pada spike ini membentuk oligomer. Jadi dia multikopi ya atau dia juga bisa single copy ya. Nah, spike ini contohnya saja kita lihat di sini pada virus influenza gitu ya. Jadi satu virus itu bisa terdiri dari beberapa macam spike protein, ya, glikoprotein yang ada di permukaannya. Jadi spike protein untuk misalnya pada virus influenza, di sini ada disebut N spike, ada yang disebut sebagai H spike, ya. Jadi ini ada N spike itu berikatan dengan neuraminidase, H spike itu berikatan dengan protein yang lain. Jadi kita lihat pada satu permukaan virus membrannya itu bisa terdiri dari beberapa protein spike, ya, di mana spike itu adalah glikoprotein yang membentuk oligomer, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, di sini kita lihat gitu, glikoprotein itu ketika dia mau berinteraksi pada small internal domain-nya, dia bisa berinteraksi langsung gitu ya. Ini membran, ini glikoproteinnya, ini kapsid, protein kapsid. Jadi ada yang bisa berinteraksi langsung dengan protein kapsid seperti yang ini gitu ya. Ada yang dia akan berikatan dulu dengan matriks protein, ya, ini matriks protein yang berwarna biru. Atau ada juga gitu viral glikoprotein yang dia itu berinteraksi dengan multiple layer protein yang terdapat pada virus. Jadi ini jangan salah, ini adalah virus, itu di dalam virus tersebut gitu. Glikoprotein ini bisa berinteraksi langsung dengan kapsidnya, bisa berinteraksi dengan matriks protein satu layer, atau bisa berinteraksi dengan matriks protein multiple layer. Nah, ini bisa terjadi gitu pada struktur virus ya. Kalau yang paling sederhana tentu saja ketika dia langsung berikatan dengan kapsidnya. Nah, ada juga beberapa pengecualian terhadap glikoprotein. Contohnya saja yang di sini gitu ya. Ini ada suatu glikoprotein namanya M2 protein pada influenza virus. Kalau kita lihat gitu, glikoprotein yang lain dia memiliki large external domain. Contohnya ini ya. Large external domain. Sedangkan protein M2 dari influenza, kita lihat di sini, protein M2 pada influenza itu dia kehilangan large external domain. Tapi kemudian dia memiliki gitu ya, bagian yang mengarah ke internal dengan lebih banyak bentuk spanning, jadi membentuk seperti terowongan gitu. Di sini tentu saja nanti fungsinya ini adalah untuk packaging dari virus tersebut. Jadi dia tidak akan dikenali oleh hostnya, tapi oleh permukaan karena external domainnya tidak ada di permukaan, tapi dia berperan dalam pembentukan virus itu sendiri. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ada contoh virus yang sangat kompleks ya strukturnya, seperti misalnya bakteriofag. Kalau kita lihat tadi, contohnya misalnya tobacco mosaic virus atau virus HIV, di mana kapsidnya itu dibuat menjadi sangat sederhana, gitu subunitnya sama pembangunnya sebagian besar. Nah, kalau bakteriofag kita lihat di sini, dia itu sangat kompleks struktur virusnya ya. Jadi di sini ada bagian kepala yang terdiri dari 4 eksternal protein, gitu ya. Di sini ada protein core-nya, tentu saja di sini ada genomnya. Kemudian di sini ada protein yang membangun konektor gitu. Di sini ada yang membangun
tail-nya, ada yang membangun contractile tail, ada yang membangun long tail gitu ya. Ada yang membangun whisker-nya, ada yang membangun base plate-nya. Jadi kita lihat di sini, bakteriofag ini kalau dibandingkan virus yang tadi kita sebutkan tobacco atau HIV, bakteriofag ini struktur virusnya dia sangat kompleks ya. Jadi virus itu ada yang sangat sederhana sekali seperti poliovirus misalnya, ada yang sangat kompleks dan sangat besar misalnya seperti bakteriofag T4. Nah, di dalam virus tersebut gitu ya, di dalam kapsid dari virus tersebut gitu, apa saja sih yang bisa ada di dalam kapsid suatu virus gitu ya? Bisa saja terdiri dari enzim gitu ya. Contohnya adalah enzim RNA dependent RNA polymerase yang dibawa oleh virus RNA atau enzim integrase misalnya dibawa oleh virus HIV kemana-mana gitu. Kemudian bisa saja terdapat protein virus yang lain, misalnya virus herpes virus misalnya dia membawa VP16 protein yang merupakan faktor transkripsi untuk gen-gen early genes dari virus tersebut. Jadi bisa membawa faktor transkripsi atau dia juga bisa membawa non-genomic viral nucleic acid yang bisa membawa mRNA misalnya. Di situ terdapat viral mRNA gitu bisa terbawa atau bisa saja di sini host mRNA juga bisa terbawa ketika packaging ya. Atau di sini di dalam genom kapsid suatu virus itu juga bisa terbawa selular makromolekul dari sel inangnya. Jadi sekali lagi virus itu ada yang sangat kompleks, ada yang sangat sederhana gitu. Nah, di dalam virus itu ada yang bermembran, ada yang tidak bermembran. Yang bermembran itu dia bisa memiliki protein glikoprotein yang terdapat pada membrannya gitu. Nah, kalau glikoprotein terdapat pada membran dan dia itu membentuk oligomer, biasanya kita sebut sebagai spike gitu. Nah, spike ini bisa satu virus bisa terdiri dari beberapa macam spike gitu sekali lagi. Nah, kemudian virus glikoprotein itu ada yang menghadap keluar, kita sebut large external domain, ada yang menghadap ke dalam, kita sebut small internal domain. Tapi ada satu pengecualian, misalnya satu protein virus, contohnya protein M2 pada influenza virus, dia kehilangan large external domain. Ya. Nah, sekali lagi, virus ini merupakan meskipun strukturnya ada yang kompleks, ada yang sederhana gitu ya. Virus itu disebut metastable. Artinya gini, virus tersebut harus bisa membentuk genom ya. Harus bisa memprotek genomnya sehingga dia harus cukup stabil gitu ya. Dia tidak boleh mudah terbuka atau bagaimana gitu. Tapi di saat yang lain ketika dia mau menginfeksikan genomnya ke dalam sel inang, maka dia harus bisa mudah berubah. Itu harus bisa cepat berubah sehingga dia bisa menginfeksikan genomnya ke dalam sel inang. Jadi di satu sisi dia harus stabil untuk memprotek genom, tapi ketika menginfeksi dia harus mudah terbuka, gitu ya. Nah, contohnya di sini, jadi di sini kita harus tahu virus tersebut harus stabil gitu untuk menjaga genomnya supaya tidak cepat rusak. Tapi di sisi yang lain, ketika dia mau menginfeksikan dirinya, maka dia harus mudah terbuka, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, virus ini adalah suatu yang self-assembly ya, baik kapsidnya maupun nukleokasid itu semuanya self-assembly. Artinya apa? Artinya di sini virus itu bisa membuat dirinya sendiri. Jadi di sini dia bisa membuat dirinya menjadi stabil dan ketika dia menginfeksi, dia harus bisa mempunyai kemampuan untuk membuka kapsidnya di sini sehingga dia bisa mengeluarkan genomnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai metastabil. Artinya sekali lagi virusnya harus bisa memiliki struktur yang stabil untuk menjaga genomnya, tapi dia juga harus memiliki struktur yang unstable gitu sehingga genomnya itu bisa cepat dapat diinfeksikan ke dalam sel inang. Baik, ini adalah pengantar untuk struktur virus. Selanjutnya Anda harus melihat videonya gitu ya. Nah, setelah melihat Anda videonya, nanti kita akan review lagi sejauh mana Anda bisa menangkap materi ini. Jadi materinya sampai di sini, kita akan lanjutkan pada sesi yang lain.